Dikeluhkan pelatih lawan, kualitas lapangan Stadion Patriot Candrabaga jadi sorotan media luar negeri. Negara yang awalnya jadi bobok timnas Indonesia, tapi bertekuk lutut di hadapan Sintayong. Mencoba tampil beda di leg kedua lawan timnas Indonesia, Burundi merasa makin berkembang. Mencoba tampil beda di leg kedua lawan timnas Indonesia, Burundi merasa makin berkembang. Setelah kekalahan 1-3 atas timnas Indonesia di laga pertama pada Sabtu lalu, pelatih Burundi Ndayi Ragije langsung melakukan evaluasi. Tak mudah memang bagi pelatih 44 tahun tersebut melakoni laga debutnya bersama Burundi. Pertama, evaluasi saya seperti yang tadi saya katakan, ini adalah tim yang tengah berkembang. Sejak kami memulai pertandingan hingga setiap menitnya, para pemain kami berkembang, ujar Etienne. Karena memang Etienne sendiri baru ditunjuk menakodai Burundi pada Januari 2023 ini. Dia memanggil banyak pemain baru sehingga kekompakan tim masih dibangun. Sebagai pelatih, saya memahami para pemain saya. Sebagian dari mereka adalah pemain yang baru bergabung dengan timnas kami. Jadi pertandingan ini adalah yang pertama bagi mereka. Kami baru berkumpul dengan tim penuh atau utuh saat tiba di Indonesia. Jadi dengan melihat perkembangan selama pertandingan, saya rasa para pemain hanya butuh jam terbang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jelasnya. Dengan hasil ini, pelatih Burundi tetap puas dengan penampilan anak asuhnya, di mana mereka menunjukkan semangat pantang menyerah saat melawan Indonesia. Sebelumnya, pelatih Burundi sendiri menyebut bahwa Indonesia bermain sebagai sebuah kesatuan, meski beberapa pemain terlihat memiliki performa individu yang apik juga. Bahkan tak ragu, Etienne pun mengakui bahwa Indonesia bermain lebih baik. Ia pun memuji kolektivitas timnas Indonesia, di mana menurutnya itu membuat anak asuhnya sedikit kesulitan menghadapi skuad Garuda. Negara yang awalnya jadi bobok timnas Indonesia, tapi bertekuk lutut di hadapan Sintayong. Sebelum Sintayong hadir, 4 negara yang akan disebut di bawah ini merupakan bobok bagi timnas Indonesia. Namun semenjak Sintayong membesut timnas Indonesia per awal Januari 2021, skuad Garuda dominan atas tim-tim di bawah ini. Lantas siapa sajakah negara yang dimaksud? Pertama, Kuwait. Di posisi puncak ada Kuwait, karena seperti yang kita tahu, timnas Indonesia era Sintayong sukses mempermalukan Kuwait yang sempat 42 tahun tak pernah dipermalukan skuad Garuda. Setelah menang 2-1 di ajang Piala Merdeka 1980, timnas Indonesia tak pernah menang lagi atas Kuwait. Namun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia sanggup mempermalukan Kuwait dengan skor 2-1. Hebatnya lagi, kemenangan itu disambut timnas Indonesia di kandang lawan. Kedua, Malaysia. Malaysia selalu mengalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2010 dan 2012. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, timnas Indonesia 2 kali tumbang dari Malaysia. Namun Sintayong membalikan semua keadaan. Timnas Indonesia asuhan Sintayong menghajar Malaysia dengan skor 4-1 di fase grup Piala AFF 2020 lalu. Kemudian di SEA Games 2021 sendiri, timnas Indonesia U23 juga menumbangkan Malaysia di perebutan medali perunggu. Ketiga, Filipina. Di era 2010-an ke atas, timnas Indonesia kesulitan menghadapi Filipina. Tercatat timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Filipina. Kemudian di Piala AFF 2018 sendiri, timnas Indonesia hanya sanggup bermain 0-0 kontra The Azkals meski bermain di kandang sendiri. Setelah Sintayong masuk, kondisinya pun berubah. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina di Piala AFF 2022. Sekaligus SEA Games 2021, di mana timnas Indonesia U23 menghajar Filipina dengan skor 4-0. Yang keempat, Singapura. Singapura kerap menumbangkan timnas Indonesia di babak-babak krusial Piala AFF seperti semifinal Piala AFF 1998 dan final Piala AFF 2004 silam. Di Piala AFF 2018 pun timnas Indonesia kalah 0-1 dari Singapura di fase grup. Akan tetapi kedikdayaan Singapura atas timnas Indonesia berhenti ketika Sintayong masuk menangani skuad Garuda. Terbukti di semifinal Piala AFF 2020 lalu, timnas Indonesia asuhan Sintayong menumbangkan Singapura. Dikeluhkan pelatih lawan, kualitas lapangan Stadion Patriot Candrabaga jadi sorotan media luar negeri.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja menghadapi Burundi dalam laga FIFA Matchday Maret 2023 leg kedua. Kondisi lapangan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pun kembali menjadi pembahasan. Media Malaysia semuanya bola pun ikut menyoroti keluhan yang disampaikan oleh pelatih Timnas Burundi, Etienne Ndayirakije, terhadap lapangan stadion tersebut. Sepanjang pertandingan terlihat jelas bahwa kedua tim kesulitan dalam mengontrol bola dan kebingungan di lapangan. Tulis semuanya bola pada Senin kemarin. Malaysia juga menyoroti kritikan pemain naturalisasi Indonesia Mark Locke yang punya penilaian sama terkait kondisi lapangan tersebut. Kami sekarang bisa pegang bola sedikit lebih tenang, tapi rumput juga sangat jelek, tidak terlalu mudah untuk main bola. Jadi kita harus pelan-pelan untuk main bola. Jadi saya pikir kita perlu main lebih naik untuk menekan mereka, ucap Mark Locke. Dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Burundi di leg pertama, kondisi lapangan memang tampak kurang baik. Apalagi lapangan baru diguyur hujan. Kondisi tersebut pun membuat para pemain Indonesia tampak berat saat berlari dan sulit mengontrol serta mengoper bola. Kondisi lapangan stadion tersebut pun layak menjadi perhatian bagi PSSI.